Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh kalah kaku. Ngomong kok Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ustaz, para sepuh dene sepuh ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Lalu niki kula panjenengan sedaya dipun pestikaken Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng kempal wonten menika majelis zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minangka tugas kula lan panjenengan sedaya inggih menika tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas di mana kita harus mengaku bahwa kita adalah seorang hamba, seorang abd kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tugas kula lan panjenengan sedaya inggih menika ngrasa dadi kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku ngrasa dadi kawulane Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih sebagai seorang rasul, inggih sebagai seorang nabi, inggih sebagai seorang kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang siji bae bangan. kula berpikir begitu beratnya dadi menungso sing jare Gusti Allah aku
ora pisan-pisan nyiptakaken jin lan manungsa supaya jin lan manungsa niku sami ngawula maring Allah Subhanahu wa taala. Ngawula maring Allah Subhanahu wa taala tidak memakai batasan waktu. Endi kapan ana waktu, endi ana kesadaran, endi ana kesempatan, endi ana kehidupan, maka tugas sebagai hamba mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu dilaksanakan. Sebab perintah Gusti Allah kula lan panjenengan sedaya kongkon nyembah maring Allah niku mboten ngangge batasan. Sholat fardu 5 waktu niku sholat fardu. Bagian daripada ngawula maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan 1 bulan itu bagian daripada ngawula maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ngawula menika awit tangi turu sampai mapan turu niku kudu ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah niku wonten ingkang mahdhoh, wonten ingkang ghairu mahdhoh. Ibadah yang ditetapkan waktu pelaksanaan, jumlah, dan ibadah yang enggak ditentukan. Dan ternyata kula lan panjenengan sedaya menika kedah ibadah maring Allah Subhanahu wa taala mboten ngangge batasan waktu. Lah terus pripun? Begitu beratnya kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus beribadah terus menerus, padahal kita harus bekerja, padahal kita harus mencari nafkah, padahal kita harus mendidik anak, padahal kita harus bermasyarakat. Ternyata jawabannya adalah bahwa semua aktivitas kegiatan gerak gerik kita semua, ketika kita sadari bahwa yang kita perbuat, yang kita lakukan adalah karena Allah, maka itulah nilai ibadah yang sesungguhnya. Ketika kita silaturahim, kita ibadah.
ketika kita ngobrol, nyambung silaturahim dengan ucapan, itulah ibadah. Ketika kita duduk istirahat, menikmati semilirnya angin, yang yakin bahwa angin itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi kita, untuk memberikan hawa kesegaran kepada kita, itulah ibadah. Ketika kita makan, kita yakin bahwa ini rezeki dari Allah yang harus kita syukuri, kita nikmati, kita syukuri, itulah ibadah. Ketika kita minum, kita yakin bahwa tidak akan datang minum dengan sendirinya, tetapi Allah yang menggerakkan, itulah ibadah. Ketika kita istirahat tidur, kita serahkan kepada Allah kehidupan kita, itulah ibadah. Ternyata semua gerak-gerik kita itu akan menjadi ibadah ketika ada satu titik pelurusan niat. Ketika semua aktivitas kita yang kita laksanakan itu kita niatkan karena Allah, kita merasa bahwa kita itu ada karena Allah, kita itu hidup karena Allah, kita ada kesempatan karena Allah, kita diberi karena Allah, maka ketika itulah kita, hakikat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan gampang-gampang suudzon sama orang. Kadang-kadang orang yang pekerjaannya tidur terus, tidur melulu, memang iya tukang tidur. Nah, tapi siapa tahu ketika tidur hatinya pasrah kepada Allah, ketika kita rebahkan tubuh kita, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain mengatakan bahwa kamu pekerjaannya tidur, padahal bukan tidur, tapi lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang nongkrong di jembatan, padahal dia sedang mengingat-ingat tentang nikmat Allah, kesempatan dia dikasih kesehatan, dia ingin menikmati pemandangan karena Allah, mungkin kita akan mengatakan bahwa kamu sehari-hari pekerjaannya nongkrong di jembatan, tapi tidak tahunya bahwa sesungguhnya dia sedang menikmati keindahan yang Allah berikan. Begitu indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mudahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke majelis, dikasih minum, kita nikmati, dikasih makan, kita nikmati. Ketika kita merasa bahwa kita adalah hamba dan ini adalah makhluk Allah dan ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri setiap tegukan air yang masuk ke dalam tenggorokan kita, maka itulah nilai ibadah yang luar biasa. Begitu air masuk ke dalam
tubuh kita merasakan kesegaran, dan kesegaran itu tidak datang dengan sendirinya. Kita yakini bahwa kesegaran itu datang dari Allah, maka itulah yang sesungguhnya kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lepas dalam keadaan seperti apapun, keadaan bagaimanapun, kita selalu bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah yang diatur oleh Allah. Kita adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara gampangnya ibadah, cara gampangnya namun zaman demian rumiyin niku wonten tiang bujang majikan angon kebo. Nggih. Ketika bujang itu ditangledi, ditanya, ini kebo siapa? Maka dia, si bujang itu dengan sendirinya merasa bahwa ini bukan kebo saya, ini adalah kebo majikan saya. Dan ketika si bujang itu ditanya, kamu itu siapa? Saya adalah bujang si majikan saya. Dia bawa kerbau, dia menggembala kerbau beranak, tidak lantas berpikir bahwa inilah kerbau saya, inilah anak kerbau saya, tetapi selalu berpikir inilah kerbau majikan saya, inilah kerbau anak kerbau majikan saya. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang bisa kita laksanakan adalah atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hakikatul ibadah, hakikat daripada pengabdian yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidurnya orang alim itu alfu barokah. Tidurnya orang alim itu bukan hanya sekedar ngoroknya, tetapi keberkahan. Karena apa? Karena ketika mau tidur pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak berdoa. Ketika kita baringkan tubuh kita pasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada Allah. Kita tidur dengan membawa nama Allah. Tidur pun menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mimpi pun itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dimaklumi, agar supaya benar-benar hidup kita ini menjadi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
tidak ada yang lebih baik kecuali kita merasa menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Salah. wa ta'ala. Hamba yang selalu merasa kekurangan, hamba yang selalu merasa penuh dosa, hamba yang selalu merasa tidak mampu kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Salah. wa ta'ala. Amin. Ini kadang-kadang kita juga terbelenggu melihat orang, melihat kesalahan orang, sekali kesalahan ingatan kita selalu mengecap bahwa orang itu adalah jelek gara-gara telah berbuat salah. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada kesalahan orang, betapapun besarnya, betapapun luas kesalahan orang. Ketika datang menghadap Allah, memohon ampunan kepada Allah, Allah pastikan siapapun hamba yang merasa berdosa kepada Allah kemudian kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, Allah pastikan Allah kasih ampun. Sementara kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita melihat saudara kita berbuat dosa, pikiran kita selalu bahwa orang itu adalah orang yang salah, padahal belum tentu. Bisa jadi dia setelah berbuat salah kemudian menyesali perbuatannya dan minta ampunan kepada Allah, dan Allah telah ampuni segala dosanya. Sementara kita merasa menjadi orang yang baik, orang yang mengecap bahwa orang itu salah dan kita yang benar. Justru yang keadaan seperti inilah yang harus kita hindari. Satu contoh hal yang sering terjadi ketika ada pencuri tertangkap, digebuk. Mungkin ada yang mengatakan bakar, ada yang mengatakan bunuh, padahal hukum hadnya orang yang mencuri itu harus dipotong tangan, bukan dibunuh, bukan dibakar. Atau bisa jadi si pencurinya ketika tertangkap benar-benar dia bertobat kepada Allah, menyesal dengan uraian air mata penyesalan, dia menangis menyesali perbuatannya, sementara orang yang di sekelilingnya semangat untuk memukuli, sementara orang yang di sekelilingnya semangat bahkan dengan kata-kata yang lebih kejam daripada hukuman yang sesungguhnya, bunuh, bakar. Kalau dia sampai membunuh, kalau ada orang yang sampai membunuh pencuri gara-gara kata-kata dia, kemudian orang lain terpancing membunuh, maka dia justrulah telah berbuat dosa besar sebagai pembunuh.
Kalau ada orang yang mengatakan bakar, kemudian ada yang terpancing membakarnya, maka dia termasuk orang yang berdosa besar karena telah membakar orang hidup-hidup, padahal dia adalah seorang pencuri yang kalau toh harus dihad, harus dihukum, harus dengan hukuman potong tangan, bukan dibunuh, bukan dibakar. Ini hati-hati dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, agar supaya tidak merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Ketika kita merasa kita lebih baik daripada orang lain karena mungkin banyak ibadah kita, maka disitulah ada kesombongan di dalam hati kita. Ketika kita ada kesombongan di dalam hati kita, disitulah rahmat Allah akan tertutup. Sebaik-baik hati adalah hati yang selalu merasa memerlukan rahmat, hidayah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali karena ilmu kita, ibadah kita, amaliyah kita, keturunan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sebab siapa tahu orang lain yang dianggap sebagai orang yang biasa-biasa, hatinya merasa bahwa dia penuh dosa, dia merasa fakir, butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kalau Allah sudah tentukan, tidak ada yang bisa menolak. Saya tuh tadi waktu mau berangkat lemes, badan panas, lemes, sudah gak karu-karuan. Kata istri saya, sudahlah gak usah berangkat lagi. Biasa kalau istri kan sayang suaminya. Kata saya, enggak, saya sudah janji, bismillah, bagaimanapun apapun keadaannya, bismillah alaihi tawakkaltu, biar Allah yang nanti akan menentukan. Kalau toh harus di perjalanan saya semaput, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai di sini seger. Saya nggak berani minum teh. 10 hari saya nggak minum teh. Tadi barusan tuh disuguhi teh. Alhamdulillah. Ya saya minum, alhamdulillah. Biar saya terus mukok. Alhamdulillah, ini semua Allah yang mengatur. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa saya itu selalu seperti ini, ya Allah, kalau saya dikumpulkan bersama Rasulullah pasti tidak pantas. Kalau saya berdoa, ya Allah, kumpulkan saya berserta baginda Rasulullah, keduhuran. Oleh karena itu saya selalu berdoa, ya Allah,
kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh saya tidak pantas berkumpul dengan Rasulullah, biarlah saya berkumpul dengan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Masya Allah, Rasulullah itu tidak dibayangkan. Kalau orang yang batang itu dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai besok akhir zaman, bandengnya dikumpulkan jadi satu, itu tidak akan melebihi bandengnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlaknya orang dikumpulkan dari Nabi Adam sampai akhir zaman, dikumpulkan akhlaknya, tidak akan melebihi kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jangankan sahabat, seorang musuhnya saja itu ketika berhadapan dengan Rasulullah itu tidak berani menatap langsung, saking wibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Orang menjelek-jelekan Rasulullah itu kalau dari jauh, kalau di depan itu nggak bisa ngomong, sebab faktanya tidak seperti itu. Makanya semoga-moga mawon kula panjenengan sedaya termasuk wong sing seneng karo wong sing seneng karo Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Sampeyan seneng karo Kanjeng Nabi, muga-muga kula bareng-bareng karo sampeyan. Allahumma amin. Sampeyan seneng karo habaib, ya muga-muga kula karo sampeyan bareng-bareng karo habaib. Allahumma amin. Habaib niku darah titisane Kanjeng Nabi. Tiap dina sampean ndongakaken maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngati-ati karo habaib, ajen deleng habaib perbuatan sesaat ya, tapi delengen wong istimewane karena didongakne wong sak dunia tiap waktu tiap saat. Habaib bisa jadi salah, tapi dongane kula lan panjenengan sedaya tiap hari tertuju kepada para habaib. Mulane aja wani-wani, aja pisan-pisan blesak-blesakna habaib atau Kang Ayib atau Sayyid walaupun katone salah. Salah disalahi memang oleh dosa, tapi sementara didongakna wong sandulu dunia laku lah panjenengan sing dongakna sapa gimana para habaib setiap saat
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terus ora dikongkon gendongan nang para habaib. Mulane ajib ucan pisan wani-wani melesak-melesak nyacat para habaib walaupun katone sama. Nggih, cekelan habaib, para sayyid, para kangayib, nah, hormati sekuat sebisa kita hormati. Karena penting mana alim hari anak acara maulud ngundang habaib, nah, ngundang habaib si par nah wis bagian katone habaib sing katon anu nah niku dongane nikah kali dongane kula dikumpulaken dari siji karo es ning padu. Nah, niku masih mandi dongane habaib. Terus mangke malih are wonten acara atau sampai gak ada acara, nah, ngundang habaib. Wis padukon tekap. Tekap, insya Allah tambah berkah, tambah mulia. Kan si Nabi seneng nyawang. Jadi lamun pamane sampean kada hajatan, anak mauludan, nah, masa ngundang balik kuat, ngundang apa itu ora kuat. Nggih mboten. Aku pelajaran ngalim ya. Sedaya mawon mangke masyarakat mriki. Oke. Atau mangke kula mekto rencang habaib. Sing biasa muludan pak sarang-sarang, insya Allah tambah berkah, tambah maslahat berkah. Kanjeng Nabi tambah senang. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kejare Kaji Taslime aja suwe-suwe ceramahe endi wong iki. Ini aja suwe-suwe Gus iki maning. Pun iki berarti musa sajam. Jare Kaji Taslim mau pesen hari ceramah aja suwe-suwe Gus iki maning diawet-awet. Ya alhamdulillah. Al-Fatihah.